Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Doplang 02, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara aksi nyata sosialisasi budaya positif di SD Negeri Doplang 02, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Tak lupa salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Untuk acara hari ini, izinkanlah saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan dari kepala sekolah. 4, acara inti. 5, lain-lain. 6, penutup. Mengingat acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas dipersilakan, hadirin dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya tua, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Doplang 02 kepada Bapak Nuridin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beserta diseminasi budaya positif yang hormati, kepada calon guru penggerak yang saya hormati dan sebagai narasumber penyampai daripada diseminasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat sehingga dapat berkumpul untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dari acara ini, yang pertama Bapak Ibu peserta
memperoleh gagasan, ide, pengetahuan, dan lain-lain, dan dapat menerima dengan sadar, dapat menerima dan dapat menerapkan, khususnya di dunia pendidikan. Harapan saya setelah selesai daripada pelaksanaan diseminasi ini membawa perubahan positif kepada Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif. Yang kedua, dapat bermanfaat bagi siswa atau anak didik khususnya di SD Negeri Doblang 02. Mudah-mudahan dengan adanya diseminasi yang akan disampaikan oleh guru penggerak, yaitu Ibu Titin Nuswantini SPDSD, dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SD Negeri Doblang 2. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan sukses dalam acara pelaksanaan ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan memberikan pengarahan untuk kita. Semoga nanti kita dalam mendengarkan dari narasumber kita mendapatkan ilmu yang baru dan dapat diimplementasikan kepada murid kita. Acara selanjutnya yaitu acara inti aksi nyata dengan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak di SD Negeri Doblang 02 Kecamatan Anggipala yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ibu Titin Nuswantini SPDSD. Kepada beliau dipersilahkan. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Doblang 2, yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri Doblang 2 dan SD Negeri Doblang 1. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di sini pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mau meluangkan waktunya, yang sudah mau hadir di sini, ya, karena ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak. Jadi saya itu mendapatkan tugas dalam pendidikan guru penggerak untuk mendiseminasikan atau memaparkan atau men-sharingkan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu. Semoga setelah acara ini, ya, atau setelah kita mengikuti diseminasi ini, dapat menambah wawasan untuk Bapak Ibu dan bisa menerapkan atau memajukan sekolah kita. Ya, amin. Kita santai saja ya, kayaknya tegang banget.
Langsung saja, tapi santai. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Di sini ada pertanyaan, ya. Apakah Bapak Ibu itu setuju bila pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau boten? Setuju. Siapa yang setuju, coba? Angkat tangan. Gak apa-apa setuju. Pak Sidik setuju? Setuju. Oh, iya. Yang kedua, apakah pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa? Setuju boten? Setuju. Setuju. Angkat tangan yang setuju. Gak apa-apa, gak dihukum. Iya. Pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju gak? Setuju. Setuju. Angkat tangannya yang setuju. Weh, semuanya setuju. Iya. Pertanyaan yang keempat adalah guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju nggak? Apa tidak? Setuju. Setuju? Guru berperan sebagai teman? Setuju. Yang setuju, Cung? Iya, agaknya semuanya setuju nih. Berarti semuanya sebagai teman siswa-siswanya ya. Apakah jawaban kita benar atau kita salah? Nanti kita akan kupas di sini ya. Mudah-mudahan kita dapat menemukan jawabannya di sini ya. Selanjutnya, nah ini positive mindset yang akan kita pelajari adalah positive mindset atau berpikiran positif. Ya, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, kira-kira kalau berhubungan dengan budaya positif itu nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai yang buruk ya? Yang baik. Ya, yang baik ya. Bisa disebutkan contohnya nilai-nilai yang baik itu apa saja? Contohnya? Iya, nilai-nilai yang baik itu apa saja? Bersalaman, Oh, bersalaman. terus mengucapkan salam. Itu kan sudah nilai-nilai yang baik, nilai positif. Oh, iya. Pak Sidik, nilai-nilai yang baik seperti apa? Contoh menolong teman Menolong. yang sedang jatuh. Iya. Dari sini ya Pak Ahmad. Nilai-nilai yang baik apa saja? Sempurna aktivitas, tidak membawa peralatan, bisa ngasih untuk memberikan peralatan tersebut. Iya, jadi menolong ya. Iya, saling menolong. Bu Rotul, coba menurut Bu Rotul nilai-nilai yang baik itu seperti apa? Menjenguk teman yang sakit, Iya. ya salah satunya itu. Kemudian ketika guru datang, terus anak juga bersalaman, mengucapkan salam, sopan, santun. Menurut Ibu Frenzy, Sudah ya. Iya. Menolong teman mungkin. nilai-nilai budaya positif. Contohnya? Menolong teman. Iya. Ada lagi. Menjenguk teman. Gitu. Menurut Ibu Retno, Menjenguk teman yang sakit. menjenguk teman yang sakit ya. Jadi ini semuanya menjenguk teman yang sakit berarti Bapak Ibu ini suka menolong, ya. Hatinya dermawan sekali. Ya. Jadi nilai-nilai budaya positif, budaya yang nilai-nilai baik itu bisa disiplin, bisa empati, ya, bisa ya tadi menolong, ya. Lalu kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin, yang terbayang oleh Bapak Ibu itu apa? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu, berarti aturan. Aturan ya? Oh, sesuai aturan, teratur. Iya, kalau kita mendengar kata disiplin pasti kita berpikirnya tentang aturan, ya, tentang peraturan, aturan, ya. Padahal, nah nanti kita akan temukan jawabannya di sini. Nah, konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif itu ada 6. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Sudah ya di awal pelajarannya. Yang keempat kebutuhan dasar manusia,
posisi kontrol seorang guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Kira-kira dari keenam ini yang asik menurut Bapak Ibu itu yang mana? Restitusi. Segitiga restitusi. Kenapa Pak Sidik? Jangan salah sebut, ya. Segitiga restitusi. Ya mungkin kita sebenarnya itu sudah melaksanakan, tapi kita tidak tahu namanya, ya. Ya. Sekarang kita akan melakukan permainan. Cobalah buka, ya. Silakan Bapak Ibu cari teman, ya. Dua orang teman. Kalau yang nggak punya teman ya cari teman. Cobalah buka. Nanti salah satu itu membayangkan kalau Bapak Ibu itu mempunyai benda yang sangat berharga, terus Bapak Ibu genggam yang sangat erat, jangan dibuka. Nanti teman yang lain itu berusaha untuk membuka, boleh dengan paksaan, boleh dengan bujukan, rayuan, bukalah, aku terkoi permen, ya boleh. Ayo Bapak Ibu silakan mencoba. Bujuknya siapa? Di sini aja semuanya praktek. Yo, ini yang mau memaksa membuka siapa, yang mau mengepal siapa? Berarti Bu Nurul tuh dengan ini Pak. Salah satu membayangkan mempunyai benda yang paling berharga, ya. Kalau punya benda yang paling berharga kan otomatis tidak boleh dilepaskan, ya. Walaupun temannya itu memaksa, ya. Salah satu memaksa, salah satu menggenggam. Ayo, silakan. Lepaskan. Bukan murid ya Pak. Boleh dengan sekuat tenaga, boleh. Ayo digenggam yang kuat, boleh dengan bujukan, rayuan, coba dirayu Pak anaknya. Bukan Pak. Masukkan. Masukkan ke mana? Itu masukkan. Oh ya enggak, ini kan mau membuka, masukkan. Setelah dibuka, masukkan. Iya, sudah? Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira tadi ketika Bapak Ibu menggenggam tangan, terus dipaksa oleh temannya untuk dibuka apa tidak? Tidak. Bisa kita membuka, bisa kita tidak membukanya. Semua itu tergantung dari keinginan kita, ya. Kontrol diri kita, ya. Apakah Bapak Ibu akan membukanya? Suatu saat akan membukanya apa enggak? Dengan bujukan itu akan membukanya enggak? Suatu saat akan membuka? Terus saat membuka itu dengan atas kemauan sendiri atau dengan bujuk rayuan teman? Apa? Dengan bujuk rayuan teman atau atas dasar kemauan sendiri membukanya? Iyalah, Kemauan sendiri. Tergantung situasinya. Tergantung hatinya. Oke. Nah, di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser, ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Betul. Guru yang mengontrol murid, betul? Ya betul. Betul. Murid bisa dikontrol oleh guru? Bisa. Tapi mereka merasa terpaksa apa tidak? Iya. Harus. Iya. Sebenarnya murid itu tidak mau dikontrol, ya. Mereka itu sesuai dengan keinginannya sendiri, ya. Misalnya diberi tugas, diberi PR, dia mau mengerjakan PR atau tidak, itu tergantung dirinya, suka-suka aku, ya. Walaupun kita itu sudah membuat aturan, ya, kalau tidak mengerjakan PR dihukum, ya. Tapi tetap aja
ada yang tidak mengerjakan PR karena guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Misalnya kita memberikan reward, memberikan hadiah, itu bermanfaat apa tidak Bapak Ibu? Bermanfaat. Bermanfaat? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Bermanfaat berarti? Ya kalau dipikirkan bermanfaat ya, tapi kan kita nggak tahu efek ke belakangnya. Iya. Jadi ada kalanya bermanfaat, ada kalanya tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul apa tidak? Ayo, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah. Iya, iya apa tidak? Ketika murid itu dikritik, dia itu akan merasa bersalah apa tidak? Tidak. Dia akan sakit hati. Iya, dia akan sakit hati, akan minder ya. Iya, murid itu sudah berusaha menggambar dengan sebaik-baiknya, tapi masih kita kritik. Gambar kok teman, gitu ya. Dia itu akan merasa sakit hati. Ya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul? Betul ya? Tapi salah karena kan Iya. guru itu selalu memaksakan sesuatu. Ayo harus begini, harus Iya, begini, tapi iya. mereka mau. Betul. Jadi kita itu sebagai orang dewasa itu kadang mempunyai pikiran kita itu bisa mengontrol, kita bisa memaksa anak-anak, ya. Padahal tidak. Ya. Nah, di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, ya. Realitas atau kebutuhan kita sama, ya. Padahal realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata kita seharusnya itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan hanya kita pengen dimengerti ya, tapi kita juga harus mengerti orang lain. Ya. Yang keempat, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku yang baik maupun perilaku yang buruk. Iya. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, seperti tadi waktu menggenggam tangan. Ya. Setelah dibujuk gagal, terus dipaksa. Coba buka, ya. Padahal teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Terus yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah, ya. Model berpikir menang-menang. Nah, di sini artinya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, ya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang tadi saya tanyakan, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi anak itu melakukannya atas kemauan sendiri, ya, bukan karena takut dihukum, bukan karena diberikan hadiah, ya, diberikan reward, juga bukan karena diancam. Nilai-nilai kebajikan universal.
lagi ya dengan dimensi ini ya, karena sudah sering kita nyanyikan di awal pelajaran ya. Boleh kita nyanyi bersama dulu ya, kita nyanyi bersama dulu. Silakan Bapak Ibu berdiri. Bapak Ibu berdiri, kita nyanyi profil pelajar mahasiswa. Biar gak ngantuk. Sekarang motivasi perilaku dari manusia ya. Coba Bapak Ibu amati. Dari ketiga ini, kira-kira posisi Bapak Ibu itu yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Yang paling baik yang mana Bapak Ibu? Ya? Ketiga. Yang ketiga ya. Tapi kadang kita sebagai orang dewasa juga berada di posisi 1 dan posisi 2 ya. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Kita takut terlambat ya, terlambat datang karena apa? Karena absensi ya, karena tidak bisa absen, atau karena takut ditegur oleh kepala sekolah ya. Yang kedua mendapat imbalan atau penghargaan ya. Mendapat imbalan atau penghargaan, kita biasanya rajin datang tepat waktu, rajin datang klasik ya, karena biasanya ada bonus ya. Kalau di sekolah swasta mungkin ada bonus untuk mendapatkan tunjangan ya. Nah, di sini saya sudah rangkumkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi itu merupakan pilihan. Silakan Bapak Ibu boleh dibaca. Ini sudah saya rangkumkan ya, perlu dibaca sejenak. Kelihatan kecil-kecil. Lembut. Kelihatan kecil-kecil ya. Ya sudah, saya bacakan sedikit ya. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kira-kira Bapak Ibu itu memilih yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang paling baik di sini yang mana, Bu? Pak? Hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Setuju? Memang yang paling baik? Restitusi. Tidak saya sebutkan ya. Restitusi. Kalau menurut Bu Nurul, yang mana? Yang paling baik? Konsekuensi. Menurut Bu Frensi? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Konsekuensi. Menurut Bu Retno?
Hukuman. Oh, berarti ini sukanya menghukum ini Bu Guru ini. Pak Ahmad? Pak Ahmad? Yang mana Pak Ahmad? Konsekuensi. Berarti? Restitusi. Pak Sini? Restitusi. Gak salah sebutkan? Oh enggak ya. Nah, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sifatnya tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contoh, misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah, atau ada anak yang pada waktu upacara itu lupa tidak memakai topi, ya. Kamu tidak memakai topi, cepat ke sini, push up atau lari mengelilingi lapangan. Itu kan hukumnya tidak terencana ya. Bersifat satu arah, hanya guru yang menentukan. Ya, itu bisa berupa hukuman fisik seperti lari, atau bisa juga kata-kata kasar. Kita mengata-ngatai anak itu. Kira-kira anak itu sakit apa tidak, Bapak Ibu? Sakit sekali ya. Bahkan kadang ada yang teringat sampai dewasa, sampai tua mereka ya. Dulu aku waktu diajar oleh Pak Ahmad pernah dibilang begini-begini ya. Itu akan teringat sampai dewasa. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah ya. Contohnya ya, ini baik sih, tapi ya yang menentukan konsekuensinya itu hanya guru. Contoh ya, kalau tidak piket didenda 5.000 ya. Yang menentukan hukumannya siapa? Guru. Iya, hanya guru ya. Anak tidak diajar untuk menentukan apanya? Iya, sanksinya ya. Sedangkan yang ketiga, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, pada restitusi ini anak diajar untuk memperbaiki kesalahan, untuk mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Ya, jadi anak itu bisa bisa tahu kesalahannya ya, terus mereka oh ya aku harus begini ya, solusinya dia menentukan sendiri, tidak ditentukan oleh guru. Itu restitusi. Tadi yang menjawab restitusi berarti benar. Tepuk tangan. Dapat snack padahal. Nah, sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman atau restitusi ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini konsekuensi apa? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oh, hukuman ya. Konsekuensi apa? Ya betul, ini adalah suatu konsekuensi karena ada kata karena terlambat ke sekolah. Karena terlambat ke sekolah berarti konsekuensinya dia harus menulis saya tidak akan terlambat lagi ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya betul, ini adalah sebuah hukuman karena lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini adalah satu arah, ya. Hukuman satu arah. Anak itu kan terlambat, tapi kok suruh mengelilingi lapangan, ya kan tidak ada hubungannya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi atau bukan Bu Sih? Konsekuensi. Konsekuensi, betul. Ini adalah sebuah konsekuensi.
konsekuensi karena dia mencoret-coret meja berarti dia harus membersihkannya. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Pak Ahmad? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman, betul. Yang kelima, berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Atau betul? Hukuman, betul. Betul ya, ini adalah hukuman. Yang keenam, membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi? Hukuman, betul Pak Ahmad. Yang terakhir, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi, betul. Kita lihat kunci jawabannya. Tada. Ya. Jadi tadi yang pertama konsekuensi, yang kedua hukuman, yang ketiga konsekuensi, 4 hukuman, 5 hukuman, 6 hukuman, 7 konsekuensi. Nah, sekarang dihukum oleh penghargaan. Kok bisa penghargaan itu menghukum? Ya. Jadi penghargaan itu bisa berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Apakah kita selamanya itu akan memberikan penghargaan kepada murid? Tidak. 1 tahun kita memberikan penghargaan terus? Bangkrut. Iya, bangkrut. Jadi penghargaan itu bisa diberikan untuk jangka pendek, tapi tidak bisa untuk jangka yang panjang. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ya, tadi masih ada kaitannya dengan nomor 1, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu akan merusak hubungan. Ya, kayak oleh hadiah Pakora. Ya, itu. Yang keempat, penghargaan itu akan mengurangi ketepatan. Yang kelima, penghargaan mengurangi kualitas. Yang keenam, penghargaan mematikan kreativitas. Yang ketujuh, penghargaan itu akan menghukum. Ya, Bapak Ibu itu memberikan hadiah kepada juara 1, kepada anak yang juara 1. Sebenarnya anak yang juara 2 itu berprestasi apa tidak? Berprestasi. Tapi kenapa tidak diberi hadiah? Kenapa hanya yang juara 1 saja yang diberi hadiah? Ya, itu artinya adalah menghukum. Dan yang terakhir adalah motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ya, berarti ini mau diberi penghargaan atau tidak akan bermasalah. Ya. Nah, di sini sekarang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah berbeda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Coba Bu Rati, apa perbedaannya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Mohon maaf ya kalau jawabannya itu salah. Tidak apa-apa. Karena lagi belajar ya Bu. Iya. Keyakinan kelas itu dibuat secara sadar oleh guru beserta anak-anak. Itu kalau peraturan kelas itu peraturan yang hanya dibuat oleh seorang guru dan dilaksanakan untuk murid-murid. Gitu. Tepuk tangan buat Bu Nati, luar biasa ya. Jadi betul sekali peraturan kelas itu dibuatnya satu arah, hanya guru yang membuat peraturan. Anak tidak diikutsertakan, tapi anak kalau melanggar akan diberi hukuman. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dengan siswa, ya. Nah, ini sekarang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai
kalau mengendarai motor menggunakan helm itu sebuah peraturan. Bagaimana kalau kita rubah? Kita meyakini bahwa kalau memakai helm itu untuk keselamatan kita. Ya, itu berbeda ya. Iya, itu adalah sebuah keyakinan bahwa kalau memakai helm kita akan selamat, bukan karena ditilang oleh polisi. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa pun kita harus pakai masker? Harus cuci tangan. Kenapa, Bu? Karena tidak berkuman, kumannya tidak masuk. Oh ya, terbebas dari penyakit ya. Berarti ini peraturan atau keyakinan, Bu? Keyakinan, ya. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa dan bersifat universal. Peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Jadi tadi yang dikatakan oleh Bu Rati adalah sudah tepat sekali. Ya. Nah, pada waktu kita di awal pembelajaran, kita itu membuat keyakinan kelas. Ya. Sekarang itu adanya keyakinan kelas, bukan peraturan. Iya. Bapak Ibu sudah membuatnya kan? Sudah. Prosesnya seperti apa, Bu? Membuat keyakinan kelas? Itu diskusi bersama siswa. Iya, diskusi bersama siswa. Terus Setelah diskusi menerangkan bagaimana sih biar kondisi kelas kita ini lebih baik, biar tidak ramai saat pembelajaran. Terus bagaimana dengan sikap kita terhadap teman, untuk menghargai teman itu bagaimana kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama siswa. jadi walaupun belum belajar tentang keyakinan kelas, tapi Bapak Ibu sudah pandai-pandai membuat keyakinan kelas ya. Jadi yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau siswa itu untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Anak itu dibagikan kertas, ya, kertas satu-satu, atau anak itu menuliskannya di depan di papan tulis ide mereka, ya. Idenya itu apa? Ya, nanti mereka menulis di papan tulis, ya. Tadi mencatat semua masukan atau boleh di kertas nanti ditempel, ya. Kemudian nanti kita pilah-pilah, kita kelompokkan, ya. Mana yang termasuk kebersihan, mana yang termasuk disiplin waktu, mana yang termasuk tentang tolong-menolong, ya. Nah, tadi waktu anak-anak menuliskan itu kan kebanyakan membuat kalimat itu dengan kata-kata yang negatif. Nah, kemudian kita ganti kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif. Contohnya, tidak membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti menjadi kalimat Buanglah buanglah sampah pada tempatnya. Tidak datang terlambat. Kalimat positifnya datang tepat waktu, ya gitu. Lalu tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas atau sekolah. Ya, nanti anak-anak disuruh meninjau kembali, terus kita buat ya di kertas ya seperti ini. Saya sudah membuatnya itu, ya. Nanti anak-anak menempelkan di depan, ya, menggunakan bentuk-bentuk yang baik, ya, yang bagus, ya. Terus ditulis, ya. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3-7 keyakinan. Kalau membuat keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak, Bu, ya. Minimal 3, jangan hanya 1, ya. Paling banyak 7, jangan lebih, ya. Supaya apa? Supaya mudah dihafal dan mudah dimengerti. Berikutnya, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Setelah dibuat di kertas yang bagus, ditempel, itu anak-anak itu akan menandatangani, ya. Semuanya, semua siswa itu menandatangani. Bu, siswanya ada 35, nggak apa-apa, semuanya menandatangani. Atau Bu nggak bisa tanda tangan kelas 1, ya, boleh dengan cap jempol, ya, itu lebih bagus, nanti malah seperti pagar. Nanti di bawah tanda tangan atau di bawah cap jempol itu diberi nama, ya. Setelah itu keyakinan kelas itu ditempel di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat,
oleh anak-anak muda dibaca. Jangan menempelnya di atas jendela, ya. Anak-anak tidak akan bisa membacanya. Tapi kalau di bawah seperti ini, anak-anak akan dengan mudah membacanya. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu itu yang mana? Dari 5 posisi kontrol guru itu yang mana Bapak Ibu? Apakah sebagai penghukum? Tidak. Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Tidak. Apakah sebagai teman? Tidak. Kadang-kadang. Apakah sebagai pemantau? Iya. Apakah sebagai manajer? Yang paling baik, ya, kata berarti yang paling baik. Nah, berikut contoh video posisi kontrol guru. Bapak Ibu bisa simak di sini ya. Ini posisi sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Iya, itu tadi adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah, video berikutnya posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Naren, kamu suruh buka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Terus bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Iya, itu tadi posisi guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi guru sebagai teman.
sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Itu sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir, sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Jadi dari yang 5 posisi kontrol guru itu, yang tadi dari video Naren terlambat sekolah, yang pertama guru sebagai penghukum. Ketika sebagai penghukum, kita itu menghardik, marah-marah. Paling kadang kita berkaca pinggang. Kenapa kamu terlambat?
gitu ya. Kira-kira perasaan anak ketika dimarahi itu bagaimana? Akan bagaimana Pak? Hancur. Akan hancur, ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini ngomongnya halus, pelan, tapi nyelkit. Ya. Kamu gimana sih? Kok terlambat lagi? Nanti ibu akan dimarahi oleh kepala sekolah. Gitu ya. Itu perasaan anak bagaimana? Akan membuat anak bagaimana itu? Terbebani, iya betul ya. Jadi terbebani, anak jadi tidak percaya diri ya. Sedangkan yang ketiga, sebagai teman, posisi sebagai teman, kita berusaha akrab dengan murid kita sebagai teman ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Mereka akan bergantungan dengan kita. Oh iya, mereka akan ketergantungan dengan kita, terus tidak ada rasa segan, tidak ada rasa apa ya? Menghormati guru ya. Sedang yang keempat, posisi yang keempat tadi konsekuensi. Konsekuensi baik sih, ya. Guru itu menanyakan konsekuensinya apa kepada anak itu, ya. Tapi anak itu apa? Hanya diingatkan akan konsekuensinya saja, ya. Sedangkan yang kelima, sebagai manajer, anak itu diajak diskusi untuk melihat kesalahannya, ya. Kesalahan itu apa, ya. Terus anak itu diajak untuk memecahkan masalahnya, ya. Dari kelima posisi kontrol guru itu, kira-kira yang paling baik itu yang mana Bapak Ibu? Manajer. Ya, sebagai manajer, ya. Kira-kira anak-anak kalau guru itu posisinya sebagai manajer, anak-anak itu akan jadi seperti apa? Senang, tidak takut untuk dimarahi, ya. Dan anak itu bisa memperbaiki dirinya, ya. Nah, ini kita lihat tadi sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan membentak. Hukuman fisik atau verbal, lari keliling lapangan 5 kali, ya, atau dikata-katai secara verbal. Dampaknya anak itu akan menjadi pendendam, ya. Berarti kalau bapak, ya, tidak menyukai guru atau mopel tertentu, ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini suaranya lembut namun menyalahkan siswa tadi, ya. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita, seolah-olah itu guru itu menderita sekali, ya. Dampaknya itu akan membuat siswa merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri, ya. Posisi kontrol sebagai teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya murid itu akan bergantung pada satu orang, ya, akan bergantung pada guru itu. Satu orang guru misalnya kepada bujung. Kalau tidak ada bujung, mereka tidak mau diajar. Yang kedua, membuat siswa menjadi tidak mandiri. Posisi sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresinya datar, ya. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Konsekuensinya apa kalau terlambat sekolah? Tadi kan sudah dikasih tahu, ya. Dampaknya itu akan menghitung hadiah, ya. Kok nanti kalau aku melakukan ini akan dapat hadiah ini, ya. Hukuman, ya. Kalau aku terlambat sekolah, pasti nanti aku akan disuruh mengelilingi lapangan. Yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Yang kelima, posisi manajer, suaranya netral, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan pertanyaan bermakna. Kenapa kamu tadi terlambat? Ya, oh karena saya kesiangan, bangunnya jam berapa? Gitu ya. Itu akan membantu siswa untuk memecahkan masalah. Dampaknya, murid itu akan menjadi mandiri dan percaya diri memecahkan masalahnya sendiri. Ya. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, ya, baik anak-anak maupun orang dewasa, semuanya mempunyai kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup atau fisiologi. Coba sebutkan kebutuhan untuk bertahan
kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Jadi anak-anak itu butuh 5 kebutuhan ini. Mengapa anak-anak melakukan kesalahan? Karena mereka dasarnya adalah kebutuhan ini. Misalnya ada anak yang bermain di kelas. Kenapa kamu bermain? Karena aku bosan. Ya. Kenapa kamu bosan? Ya Bapak Ibu juga bosan. Ya, kalau kamu bosan pasti mencari kesenangan. Tapi mencari kesenangan itu nanti setelah istirahat, ya tidak di dalam kelas. Nah, coba Bu, Pak, ini tentukan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini apa? Kesenangan? Apa kebebasan? Apa rasa diterima tadi? Senang. Apa kebutuhan? Apa? Senang. Senang ya, karena aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru ya. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini apa? Rasa sayang. Kasih sayang, betul. Yang ketiga, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu apa? Apa Bu Nurul? Ini bertanya ya. Penguasaan, betul. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ini apa? Kebebasan. Kebebasan atau kesenangan juga bisa ya? Iya, karena bosan ya. Nah, ini dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Dunia berkualitas. Kalau kita berbicara tentang dunia berkualitas ini seperti halnya album foto, album kenangan. Foto-foto yang kita simpan itu pasti adalah foto-foto dari orang yang apa? Yang penting bagi diri kita, ya. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Ini pertanyaan satu-satu. Buju, orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda siapa, Bu? Orang tua. Berarti suami, anak-anak. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda berarti? Kebajikan, berbuat baik, sopan santun, terus berkata jujur. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda, Pak Sidik? Berguna untuk orang lain. Jawabannya bijak sekali. Apa pencapaian Anda yang sangat banggakan, yang sangat Anda banggakan, Pak Ahmad? Iya. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Saat bisa bermanfaat untuk orang lain. Saat bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya. Kemudian Ibu Nurotul, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Pastinya jadi ibu guru. Jadi Bu Guru. Ibu Frensi, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Yang pertama diterimanya menjadi ketiga anak. Yang kedua keluarga yang harmonis, keluarga yang utuh untuk ke depan. Kemudian Bu Retno, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, Bu? Boncengan sama. Yang paling bermakna apa, Bu? Kira-kira apa? Menjadi seorang ibu. Bisa mengelola bisa berguna bagi orang lain. Segitiga restitusi. Tadi yang kata yang paling asing menurut Bapak Ibu tadi katanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mempunyai 3 sisi. Sisi yang pertama menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi kebutuhan, dan sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas kita bertanya,
siswa itu tidak akan merasa bersalah, iya kan? Itu adalah menstabilkan identitas, kemudian naik menjadi validasi kebutuhan. Tapi kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu tadi, mengapa kamu datang terlambat, gitu ya. Itu validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Oh masih Bu. Kira-kira nilai-nilai keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Oh datang tepat waktu Bu. Ya. Terus kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Gitu. Itu adalah segitiga restitusi. Jadi kita itu memperbaiki kesalahan murid, ya, dengan cara memberikan solusi, tidak menghukum, tidak juga apa? Tidak menghukum anak ya. Jadi kita memberikan solusi kepada anak supaya anak itu kembali kepada kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik. Gitu. Nah, berikut contoh video dari segitiga restitusi. Salam denda. Sehingga penanaman tindakan yang salah. Dari sisi yang pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pak, Sudah lama ada Sarah? video ini. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama ada Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ke TPK di depan kelas. Kesel banget. Oh gitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu?
Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi itu tadi adalah video dari segitiga restitusi. Baru saja kita Ya. Kira-kira dengan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi itu anak itu perasaannya bagaimana ya? Bagaimana Bapak Ibu? Akan menjadi marah, akan menjadi pendendam, atau bagaimana? Lega. Iya kata Pak Ahmad, lega. Ya, karena bisa menemukan solusinya, ya, solusi dari masalahnya. Demikian acara diseminasi ini, ya, telah selesai ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti diseminasi saya ini. Semoga diseminasi ini akan memberikan manfaat untuk kita semua dalam memajukan sekolah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Titin yang sudah memberikan ilmunya. Beri tepuk tangan yang aplaus kepada Bu Titin. Terima kasih. Untuk sesi yang selanjutnya itu lain-lain. Kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan kepada narasumber kita. Saya tanya Bu, Boleh dari ujung. tadi kan ada keyakinan dan kesepakatan kelas. Tadi kan Bu Titi menjelaskan bahwa untuk keyakinan kelas itu kan murid itu mencatat ya. Iya. Karena nanti bisa menulis. Sedangkan kelas sampai itu kan kita bisa menulis itu bagaimana? Baik, pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Jumiati. Sebagai kelas 1 ya, guru kelas 1 ya. Tadi pada saat kita mau membuat keyakinan kelas, anak disuruh mencurahkan ide melalui tulisan. Tapi anak kelas 1 itu belum bisa menulis. Bagaimana caranya? Ya, bisa kita sajikan gambar, Bu. Ya, kita sajikan gambar antara gambar yang baik dan tidak baik. Ya, misalnya gambar anak sedang membuang sampah sembarangan. Ya, terus gambar kedua, gambar anak sedang menolong teman. Kira-kira anak diberi pertanyaan. Gambar yang pertama gambar apa? Gambar membuang sampah sembarangan. Itu kira-kira perbuatan baik apa tidak? Itu, ya. Jadi nanti kita bisa kelompokkan, ya. Kita bisa mengajak anak untuk membuat keyakinan. Begitu, Bu Ju. Ada lagi Ju? Cukup dengan jawabannya. Ya. Untuk guru yang lain, ada yang mau bertanya? Sudah cukup. Tidak bertanya. Tambah? Cukup. Cukup. Jadi saya Bu, mohon maaf. Sebagai guru kita ini tadi sudah melihat ada 5 paradigma ya, dari penghukum sampai manajerial. Kita hampir semua itu pernah melakukan dari hukuman, dari konsekuensi semuanya. Nah, kiat-kiat apa nih? Saya nggak bertanya sih, kita cuma kiat-kiat apa nih? Kiat-kiat apa agar kita itu menjadi seorang guru yang dikatakan kualitasnya lebih baik lah. Gitu. Mohon dijawab. Iya, terima kasih kepada Bu Ranti. Tadi 5 posisi kontrol guru itu, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Dari 5 posisi kontrol guru itu yang paling baik tadi adalah posisi sebagai manajer. Kiat-kiatnya supaya kita menjadi guru yang lebih baik, ya kita itu akan memposisikan diri kita itu sebagai manajer, ya. Jadi tidak membuat anak itu merasa bersalah atau merasa dihukum, ya, sehingga anak itu tidak merasa takut, ya, tidak merasa rendah diri, dan anak itu akan akan lebih percaya diri, iya begitu. Itu berarti. Ya, terima
mau bertanya? Demikian acara demi acara sudah kita lalui bersama dari pembukaan sampai dengan hal lain-lain sampai sore hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya dan terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan kita ilmu untuk sore hari ini. Marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Ada semangatnya. Tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, ya, kita akan membuat keyakinan kelas. Kamu tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas beda apa sama? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak dan bersifat memaksa. Contohnya apa? Tidak boleh, siswa tidak boleh berangkat terlambat ke sekolah. Ya, siswa harus memakai seragam sekolah. Nah, kalau siswa itu melanggar, akan bagaimana? Akan dihukum atau dikenakan sanksi. Kira-kira peraturan itu menurut kamu bagaimana? Merugikan? Apa kamu merasa senang atau kamu merasa bagaimana dengan peraturan itu? Apa kamu merasa terpaksa? Terpaksa. Sedangkan kalau keyakinan itu adalah seperti peraturan, cuma bedanya itu dibuat kesepakatan antara guru dengan siswa. Jadi kamu itu membuat aturan sendiri, membuat konsekuensi sendiri, dan itu harus kamu laksanakan. Tidak boleh dilanggar. Ya, kalau melanggarnya bagaimana? Ya kamu akan menerima konsekuensinya sendiri sesuai dengan keyakinan yang sudah kamu buat. Nah, sekarang coba kalian tuliskan di sticky note ini, ya, curahan dari apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini, ya. Misalnya jangan membuat sama teman, ya. Jangan mengejek nama orang tua, ya. Bisa benar, gitu ya. Atau apalah, terserah, ya. Pokoknya curahan hati supaya pembelajaran di kelas ini itu tertib, ya. Silakan ditulis, ya. Gak apa-apa, tulis terserah kalian. Nanti kalau sudah kalian tempelkan di papan tulis. Tidak ada. Ya, ditulis. Nggak usah contek-contekan, nggak apa-apa. Tidak boleh makan di luar. Ya, apa? Ya sudah, boleh ditempelkan di depan. Aku belum.
mudah dibaca. Ya, ini tempelkan di sini. Ya, kamu buat keyakinan kelas 6. Ya, ini Bu Guru sediakan kertas lipat. Ya, kalian bisa buat dengan teman-temannya nanti. Ya, di sini. Ya, kamu bisa gunting. Ya, sesuai dengan bentuk-bentuk yang lucu-lucu boleh, mau bentuk bunga, apa bentuk lingkaran, ya, boleh. Ada 5 kan cepet ya. Yuk, siapa yang mau nulis judulnya di sini? Keyakinan kelas. Siapa yang mau nulis? Yang tulisannya bagus. Bagus. Tulisannya bagus. Tahu yang tulisannya bagus. Ini kalau dibuat bentuk-bentuknya. Ini perempuan bentuknya. Mau dibaca? 3. Guntingnya. Ini guntingnya. Mau dibuat lope-lope boleh. Yang mau nulis ini keyakinan kelas siapa? Kamu bentuknya di sana. Kamu mau nulis keyakinan kelasnya yang bisa keyakinan kelas. Nah, aktivitas ini bentuk-bentuk ini. Mau dibuat lope-lope boleh. Yang lain mau bantu aktivitas ini? Rekma. Laki-laki mau bantu nempel boleh nempel. Ada yang belum
tidak dilibatkan untuk membuat peraturan itu, ya kan? Kalau ada peraturan kayak gitu kan, harus memakai helm ketika mengendarai motor, ya. Itu yang membuat siapa? Yang membuat peraturan itu siapa? Iya, polisi, ya polisi yang membuat peraturan itu. Apakah kamu diikut sertakan seperti ini? Diikut sertakan dalam membuat ini? Berembuk itu enggak ya? Diskusi enggak ya? Ya. Jadi kamu itu tidak merasa terpaksa dengan keyakinan kelas. No? Sekian.